Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Saudara sekalian, semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia, dan senantiasa mendapat bimbingan dan perlindungan dari Allah. Kita akan menganalisis, meninjau, membahas, mengkaji berita-berita viral yang ada di masyarakat untuk memberikan satu pemahaman, kesadaran, hikmah untuk mencerdaskan masyarakat di dalam menerima informasi, sehingga semua informasi yang begitu banyak saat ini bisa kita seleksi, bisa kita gunakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita, kualitas kehidupan masyarakat, kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada kesempatan ini kita akan menganalisis satu berita atau artikel yang dimuat di Forum News Network FNN yang berjudul Sabar Anies pada 18 April 2023 yang ditulis oleh Adi Amar, seorang kolumnis dan pengamat politik nasional. Ini menarik ya. Judul artikel ini Sabar Anies. Artikel ini dimulai dengan satu ungkapan, itulah sabar dalam spiritualitas, menduduki makom tertinggi ma'rifatullah yang tak mudah dijangkau oleh orang kebanyakan. Menarik jika dibincangkan, ditarik dalam kondisi kekinian pada suasana negeri yang memang sedang tidak baik-baik saja. Nah, ini akan membahas bagaimana kekuatan sabar itu diaplikasikan dalam kehidupan kita saat ini yang penuh dengan problematika, yang penuh dengan permasalahan, yang penuh dengan tantangan. Sepertinya semua mengenal ungkapan masyhur ini, sabar Ayub. Dinisbahkan pada Ayub, salah seorang nabi utusan Tuhan. Kisah Nabi Ayub populer dengan kesabarannya. Ujian yang diderita terus-menerus itu disikapi dengan kesabaran tanpa mengeluh. Bibir dan hatinya terus tak henti melantungkan puja-puji kesyukuran pada Tuhannya. Ya, ini memang luar biasa ya, kesabaran dari Nabi Ayub di dalam menjalani ujian yang diberikan oleh Tuhan. Ya, tidak pernah mengeluh dan tetap berzikir dan memuji Allah. Ya, ini luar biasa ya. Sebutan sabar Ayub lalu digunakan sebagai julukan untuk seseorang yang memiliki sabar. Julukan penuh kekaguman, berkonotasi dengan tingkat kesabaran di atas rata-rata. Narasi lain yang mungkin pas menggambarkannya, seseorang yang tak lagi punya batas kesabaran. Sabar dalam segala hal seolah sudah tertanam dalam diri, yang itu bisa jadi tak disadarinya. Tampak teruji dalam menyikapi kondisi apapun, baik suka maupun duka, tentu dihadapi dengan sabar. Meski akumulasi persoalan yang dihadapi, intensitasnya terus dibuat makin meninggi, dan ia juga menyikapi dengan penyikapan biasa-biasa saja. Itulah sabar dalam spiritual, menduduki makom tertinggi ma'rifatullah yang tak mudah dijangkau oleh orang kebanyakan. Nah, memang dalam suasana penuh krisis, penuh permasalahan, kita memang harus lebih banyak bersabar. Kita harus lebih menguatkan mental, lebih menguatkan jiwa kita. Bersabar di samping bertahan menerima segala ujian, kita juga punya rasa optimisme yang tinggi untuk mengatasi segala permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita atau masalah yang ada di sekitar kita. Melihat suasana yang muncul
atau bisa jadi dimunculkan oleh situasi tertentu yang itu sekaligus bisa menguji kedewasaan, utamanya tokoh politik yang bergerak ke arah bandul tertentu. Maka membincangkan tokoh yang digadang sekaligus dihadang sama besarnya dalam menuju Pilpres 2024 itu menjadi menarik. Siapa lagi tokoh itu kalau bukan Anies Baswedan. Ya, ini memang tokoh banyak diperbincangkan karena menjadi harapan bagi sebagian orang untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Namun bersamaan itu juga menghadapi berbagai macam tantangan atau ujian. Sehingga sosok Anies Baswedan ini memang memiliki daya tarik untuk menjadi objek pembahasan baik kepada pendukungnya maupun kepada rivalnya. Anies Baswedan yang mantan Gubernur DKI Jakarta itu memang punya kesabaran tingkat tinggi. Kawan Anies pastilah melihat itu senyatanya. Pun mereka berdiri berseberangan politik dengannya. Jika masih sedikit menyisipkan kejujuran di hati, akan sangat mudah melihatnya. Selama menjabat sebagai gubernur selama 5 tahun, tiada sehari pun Anies luput dari olok-olok dan cacian. Dilakukan sampai di luar kepantasan. Yang itu tidak disikapi Anies dengan respon berbalas pantun umpatan. Ya, penulis Adi Amar memang melihat Anies ini punya ketegaran ya, punya kekokohan di dalam jiwanya. Yang dia sebut sebagai kesabaran tingkat tinggi yang dimiliki oleh Anies untuk menghadapi berbagai cacian, berbagai cemoohan ya, berbagai serangan-serangan secara verbal. Ini memang tentu harus dimiliki oleh sosok pemimpin yang harus tegar menghadapi dan mengatasi berbagai tantangan. Anies memilih membiarkan saja. Anies memilih jalan istiqomah dalam kesabaran. Waktu yang dipunyainya tidak disisakan sedikit pun menggubris ketidaknyamanan yang muncul. Anies memilih terus bekerja, memenuhi satu persatu amanat yang diberikan warga Jakarta. Semua mesti ditunaikan dan itu ujian sebenarnya. Soal itu Anies lulus tanpa ada sangkutan beban mendera. Nah, ini dia. Jadi Anies sudah berhasil melewati amanah sebagai gubernur DKI dengan berbagai prestasi ya, walaupun banyak juga serangan-serangan secara verbal ya, seperti cacian ya. Tapi Anies tetap tegar ya, tetap bersabar. Kekuatan sabar ini salah satu rahasia kesuksesan seorang Anies Baswedan. Tidak sekalipun Anies murka dengan cacian yang diterima, bahkan sampai tingkat rasis sekalipun. Rasisme itu sebenarnya laku primitif yang tertolak oleh kaum beradab. Lalu memilih jalan melaporkan pihak-pihak jahat itu kepada kepolisian. Tidak sekalipun itu ia lakukan. Anies lebih memilih jalan sunyi kesabaran. Jalan sunyi kesabaran. Jalan yang penuh hikmah. Jadi Anies tidak pernah membalas serangan-serangan itu dengan ucapan-ucapan yang sama ya, ucapan-ucapan yang buruk atau melaporkan ke pihak kepolisian. Wah, ini menarik. Di mana seorang pejabat itu ketika dia dikritik, diberikan cacian, dia harus terima sebagai satu masukan untuk memperbaiki diri. Itu adalah kelebihan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Anies kokoh dalam hantaman para pihak yang tak henti melihatnya dengan serba kekurangan. Anies memilih membiarkan hantaman yang tak berdasar itu sebagai ujian kesabaran. Andai saja Arinal Junaidi, Gubernur Lampung itu memilih jalan sabar Anies, maka tak perlu sampai kritik warganya disikapi dengan melaporkan balik pada kepolisian.
Warga Lampung yang mengkritik jalan berlubang itu mestinya diapresiasi, bukan sebaliknya. Ya, ini pemimpin ketika dikritik harus berlapang dada, berbesar hati menerima itu. Karena warga itu adalah stakeholder yang harus dilayani oleh pejabat. Pejabat itu mempunyai kewajiban untuk melayani rakyat. Karena rakyatlah yang memberikan kekuasaan kepada pejabat itu untuk melaksanakan pelayanan publik, untuk melaksanakan pembangunan, untuk mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran, keadilan. Ini adalah tugas-tugas pejabat yang diberikan oleh rakyat. Jadi ketika masyarakat atau rakyat itu mencaci, mengkritik, ya harus diterima dengan lapang dada. Jadi ini penulis Adi Amar juga melihat bagaimana Anies itu berbesar hati menerima segala kritikan. Sementara saat ini ada juga banyak pejabat yang tidak berbesar hati menerima kritikan, bahkan kritikan itu dianggap hinaan atau pencemaran. Nah, ini yang tidak bisa dilakukan oleh seorang pejabat sebagai seorang public figure, sebagai tokoh publik, karena mereka diangkat memang untuk melayani masyarakat. Jalan Anies menuju Pilpres 2024 itu serasa jalan meliuk melingkar, bahkan menikung. Bisa jadi agar ia tersungkur jatuh terjerembab, agar ia gagal memenuhi harapan rakyat akan munculnya sosok inspirasi perubahan untuk memimpin negeri ini. Ini pemimpin perubahan pasti selalu menghadapi berbagai tantangan dari pihak-pihak yang masih ingin mempertahankan kekuasaan. Ini adalah hukum alam. Para calon pemimpin terbaik itu harus kita munculkan. Dan disitulah rakyat nanti memilih pemimpin-pemimpin terbaik yang akan membawa kesejahteraan, kemakmuran, keadilan, yang membawa keunggulan bagi bangsa ini. Ini adalah harapan bagi semua rakyat Indonesia. Segala daya dan upaya dikerahkan untuk menjegal langkah Anies. KPK terus mengangkat kasus Formula E yang menurut pemeriksaan BPK tidak berkasus. Selanjutnya ada lagi permainan KSP Muldoko yang tak merasa jemu dalam upaya merampas Partai Demokrat dari kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono AHY yang jelas resmi diakui Kemenkumham. Maka dua opsi diupayakan guna menghentikan langkah Anies. Bisa saja Anies ditersangkakan KPK, tapi bisa pula PK Muldoko diterima MA. Ya, ini tikungan yang sangat tajam ya, yang masih harus dilewati oleh Anies. Jadi masih ada tantangan besar yang akan dilewati oleh Anies Baswedan untuk menuju pencapresan 2024. Anies tampil pusing dengan skenario penjagalan kasar dan tampak kasat mata itu. Anies tetap memilih jalan sabar meski perlakuan tak semestinya ia terima. Anies lebih memilih dan tak menghiraukan. Anies tetap bergerak sesuai saran beberapa key host agar ia melakukan laku tirakat, mendatangi kiai-kiai, ziarah ke makam para kiai tersohor. Seperti Rabu malam 12 April 2023 sekitar pukul 21, Anies sampai di PP Tebu Ireng, Jombang. Itu setelah sejak pagi hari ia mendatangi beberapa pondok pesantren lain. Lalu diantar keluarga besar Tebu Ireng untuk ziarah ke makam Hadratus Syekh Hasim Asy'ari, Ki Haji Wahid Hasim, Ki Haji Yusuf Hasim, Ki Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dan Ki Haji Salahuddin Wahid dan surya lainnya.
Entah sudah berapa banyak pesantren yang didatangi Anies, baik di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pengasuh pesantren yang didatanginya menyambut dengan sukacita. Tak ketinggalan doa pun dipanjatkan para kiai agar Anies menjadi presiden di 2024 nanti. Jadi ini salah satu cara yang dilakukan oleh Anies Baswedan untuk menghadapi berbagai tantangan itu dengan sowan berkunjung ke pondok pesantren dan ke para kiai-kiai. Ini tentu sangat penting sekali bagi seorang calon pemimpin untuk mendapatkan satu kepercayaan dan dukungan spiritual ya dari para kiai-kiai itu. Karena ini adalah jalan yang penuh dengan tantangan ke depan, sehingga kekuatan spiritual itu penting sekali. Dan ini memang Anies sudah mendapat dukungan dari kiai-kiai dan pesantren-pesantren yang sudah dikunjungi itu ya. Tak sedikit pun terlihat pada wajah Anies rona kelelahan dan tak secuil pun rasa hilang harapan, meski upaya menjaganya intens terus dilakukan. Wajah teduh dan adem itu seperti tak memperdulikan soal-soal yang tengah dihadapi dengan kerasnya. Sabar seolah jadi kata kunci dalam pengendalian hati. Bagi Anies, apa yang di luar kendalinya tidak jadi beban di pikirannya. Diserahkan jadi urusan Tuhan. Itu pikirnya dengan seyakinnya Tuhan akan menyelesaikannya. Sabar Anies bukanlah sabar Ayub dalam perspektif kenabian. Tentu beda antar keduanya. Beda zaman, beda pula corak dan persoalan yang dimunculkan. Tapi sama-sama disikapi dengan kesabaran. Tapi satu hal yang sama dari keduanya, sama-sama ditempa ujian. Karenanya sekerasnya mengelola hati untuk tetap di jalan sabar. Tentu ini bukan perkara mudah. Perlu terus diikhtiarkan saban waktu, seperti sekolah tanpa kesudahan. Nah, ini memang endingnya Anies bisa terus memelihara laku sabar ini dalam setiap langkahnya ke depan. Karena semakin berat tantangan dan ujian, maka kesabaran itu harus semakin kokoh, semakin kuat. Kesabaran adalah kekuatan para aulia, kekuatan para nabi, kekuatan para pemimpin-pemimpin yang bisa melewati segala tantangan terbesar dalam hidupnya. Untuk mengantarkan usaha-usaha melahirkan perubahan-perubahan yang lebih baik untuk semua orang. Dan pemimpin adalah orang yang lebih dulu merasakan bagaimana beratnya perjuangan itu dengan kesabaran yang mereka miliki. Sehingga hasil dari upaya perubahan itu menciptakan masyarakat yang lebih baik, masyarakat yang lebih sejahtera, yang akan dinikmati oleh seluruh rakyat yang menginginkan perubahan menjadi lebih baik. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.